Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Masih seri khotbah yang luar biasa, The Deep in the Holy Spirit, atau saudara kedalaman ya dalam Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalaman, makin dalam, di dalam ya karya ya persekutuan dengan Roh Kudus. Hari ini saudara khususnya sesi kelima, yaitu saudara point of view ya baru atau sudut pandang baru. Saya percaya ini akan membukakan kita jadi gongnya untuk sungguh-sungguh kita mengalami breakthrough, kita mengalami terobosan, kita mengalami penjebolan, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan saudara Yesaya 47 ayat 5 dan seterusnya. Yesaya 47 ayat 5 mulai. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang airnya itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Ya, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi kita sudah belajar sesi 1, 2, 3, 4 saudara. Ya, Yesaya diajak lihat di padang gurun ada bait Allah, dan dari bait Allah mengalirkan aliran air saudara. Lalu malaikat Tuhan mengukur 1000 hasta. Yesaya disuruh ikuti. Dia mengikuti saudara. Airnya setinggi pergelangan. Tapi diukur 1000 hasta lagi, ikuti lagi saudara. Setinggi lutut. 1000 hasta lagi disuruh lagi mengikuti saudara. Maka setinggi pinggang. Sudah setinggi pinggang masih diukur 1000 hasta, disuruh ikuti lagi, maju lagi ke tempat yang lebih dalam. Dan airnya sudah menjadi sungai yang besar yang tidak bisa diseberangi lagi. Dia nggak bisa lagi berdiri di atas kakinya, tidak bisa lagi itu, harus saudara iya berenang baru bisa dikatakan. Jadi setiap saudara tangkap yang pertama, ini adalah target yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita mencapai level seperti itu saudara. Ikut Tuhan sampai level kedalaman. Saya ikuti saudara. Kalau saudara perhatikan tadi, bait Allah itu ada aliran air, tapi harus terus sampai menjadi sungai besar. Kalau kita masuk ikuti terus saudara, pertama hanya pergelangan kaki. Kalau buat singkat loh ya, kaki itu membuat kita mulai ada dorongan Roh Kudus, kita datang pada Tuhan. Saudara, itu kaki. Terus ikut Tuhan saudara. Lalu kalau ikut lebih dalam lagi sampai lutut. Bukan hanya sekedar ikut Tuhan, bukan hanya jadi jemaat orang Kristen. Sekarang suka doa, lutut untuk menyembah Tuhan. Doa, hidupnya sudah punya kedalaman lebih lagi. Mulai suka doa saudara. Tapi setelah itu juga disuruh lebih dalam lagi. Jangan cukup itu. Setinggi pinggang. Pinggang itu ikat. Saudara siap melayani. Ikat pinggang untuk melayani. Akan ada dorongan. Saudara akhirnya bukan jadi jemaat saja. Saudara bukan ingin dilayani saja. Bukan diberkati saja. Mulai ambil langkah. Saudara juga mulai ikat pinggang. Siap bekerja. Siap melayani. Siap dipakai Tuhan. Itu lebih dalam lagi. Tapi setelah itu hanya mau melayani saja belum cukup. Lebih dalam lagi. Sampai apa saudara? Oh hanyut, nggak bisa lagi berdiri di atas kaki kita. Artinya apa? Sampai kita dibawa Tuhan. Sampai kita dipakai Tuhan. Sampai kita sungguh-sungguh hanyut dalam arus Roh Kudus. Dalam karya Roh Kudus. Dipakai Tuhan, bukan memakai Tuhan saudara. Oh disuruh Tuhan, bukan menyuruh Tuhan saudara. Dan saya percaya kalau saudara sudah hidupmu sampai dibawa oleh Roh Kudus saudara, sampai dipakai oleh Roh Kudus, saudara akan mengalami kemuliaan, kedahsyatan, kasih karunia yang luar biasa. Nah yang terakhir itu penting sekali. Disitulah baru terjadi penjebolan rohani yang sesungguhnya saudara. Kita sudah melayani baik, tapi kadang-kadang dalam hidup kita ya kita ya mau ingin lakukan sesuatu, nyuruh Tuhan, tolong Tuhan lindungi, tolong Tuhan berkati saudara. Jadi pikiran kita, visi kita, rencana kita, kehendak Tuhan kita, Tuhan yang disuruh mendukung saja. Beda. Level kedalaman itu bukan gitu. Level kedalaman itu apa yang Tuhan katakan,
Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan. Bukan keinginan kita, bukan visi kita, bukan kehendak kita. Kehendak Bapa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya saat itulah Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Saudara akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang tidak pernah saudara sangka-sangka. Jadi pertama saya ajak saudara tangkap ini dulu. Inilah target yang Tuhan target untuk kita. Sampai kita dibawa Roh Kudus. Sampai kita dipakai oleh Kudus. Sampai Roh Kudus bekerja sepenuhnya. Sampai kita dihanyutkan. Maka sesuatu akan terjadi. Bukan hanya sekedar ikut Tuhan. Bukan hanya sekedar suka doa. Bukan hanya sekedar melayani. Tapi sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh jalankan apa yang Tuhan katakan. Jalankan apa yang Tuhan ingini. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara tanggap ya. Hanya kalau kita sampai kedalaman tertentu, baru terjadi terobosan. Saya ulangi ya. Kenapa Tuhan ingin kita mencapai ini? Hanya sampai kita, kalau kita mencapai kedalaman tertentu, hanya kita, disitulah Tuhan akan berkarya. Dulu saya pernah ngajar tentang air mendidih. Ya saudara ya. Ya, kalau orang nanam air, saudara airnya dingin 30 derajat, nggak ada gerakan. Dia harus dipanasi 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, tetap belum ada apa-apa. 70 derajat, tetap nggak ada kegerakan apa-apa. Diem seperti nggak ada apa-apanya. Tuh 80 derajat, 90 derajat, tetap seperti nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara terus sampai 100 derajat, tiba-tiba air itu mendidih. Tiba-tiba air itu bergerak, tiba-tiba di situ akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Betul. Saudara akan mengalami kehebatan Tuhan, kagum-kagum saat saudara sampai mengalami jadi sungai besar, sampai kedalaman. Untuk apapun sama, untuk jadi jembatan sama. Kalau jembatan hanya level pergelangan sampai lutut, ini ikut Tuhan. Tapi saudara belum bisa mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Saudara belum bisa mengalami karya Tuhan yang nyata, yang luar biasa. Sampai saudara terkagum-kagum ikut Tuhan. Hanya kalau saudara sampai level tertentu. Pelayan Tuhan sama saja. Kalau belum sampai level kedalaman sungai, saudara belum mengalami. Tapi kalau saudara sampai ke dalam itu, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara lihat kedahsyatan. Sebagai pelajar juga sama. Saudara sekolah ya saudara. Sedar sekolah gak akan. Tapi kalau terus saudara berjuang lebih lagi, sekolah lebih sungguh-sungguh lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi, berjuang lebih sungguh-sungguh lagi, sampai titik tertentu, saudara akan melihat saudara jadi pelajar teladan, saudara jadi pelajar pioner, saudara akan mengalami sukacita, kemuliaannya sebagai pelajar. Betul saudara? Karyawan juga sama, orang kerja, asal kerja saja. Gak ada perjuangan sungguh-sungguh. Gak berjuang terus sungguh-sungguh. Maju terus sungguh-sungguh. Seperti tadi pergelang berusaha maju lagi. Lutut berusaha lagi. Sekalipun gak mudah. Berjuang terus berjuang. Tapi kalau saudara gak ada perjuangan maju seperti itu. Tetap saja. Level karyawannya itu-itu saja. Saudara gak pernah mengalami terobosan yang luar biasa. Tapi kalau saudara terus sampai level kedalaman tertentu. Saudara akan menjadi seorang karyawan yang hebat. Saudara akan jadi seorang pejabat yang hebat. Usaha juga sama. Saudara mau kerja usaha sama. Asal buka saja, pergelang kaki, pokok melangkah, buka usaha saja. Saudara nggak bisa mengalami sesuatu. Ada belajar ini. Sampai saudara harus pelajari sungguh-sungguh, perjuangan sungguh-sungguh, usahakan sungguh-sungguh sampai titik tertentu. Maka saudara akan lihat usaha saudara mengalami breakthrough yang luar biasa. Mengalami sesuatu yang dahsyat. Ya, apalagi kalau saudara usaha yang risikonya besar. Kalau saudara nggak masuk ke dalaman risiko bahaya sekali. Misalnya yang saya lihat, saham itu risikonya besar sekali. Kalau hanya orang main saham saja, ikut-ikut saja, bisa habis-habisan. Kalau berani masuk di situ, harus sungguh-sungguh masuk ke dalaman, belajarnya sungguh-sungguh, menguasainya sungguh-sungguh, kena sungguh-sungguh. Kalau tidak, malah bisa habis. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini kedalaman yang Tuhan ingin. Kita sampai sungai yang besar. Kita sampai
dihanyutkan oleh Tuhan, kita sampai dipakai oleh Tuhan, maka kita akan lihat terobosan terjadi, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu pasti terjadi. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 6 dan seterusnya. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai, tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, saudara lihat ya, sungguh ini luar biasa. Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata padaku, sungai ini, sungai ya saudara ya, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan ke bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu, sekali lagi ya, sungai itu kata apa saudara? Ya, dikatakan sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, kemana saja sungai itu mengalir, maka di situ ada kehidupan. Dimanapun sungai itu mengalir, maka di tempat itu terjadi kehidupan. Bukan air tinggi pergelangan, bukan air tinggi lutut, bukan air tinggi ini. Kata padang gurun, kalau airnya hanya setinggi lutut, sebentar sudah habis. Betul saudara? Diserap oleh padang gurun saudara. Setinggi lutut gak cukup, setinggi pinggang gak cukup. Harus sampai apa? Sungai besar. Sampai sungai besar. Sungai besar sanggup merubah padang gurun menjadi tanah yang subur. Kalau airnya sedikit gak cukup. Ingat, Tuhan ngajak kita masuk ke dalaman. Ikut Tuhan masuk ke dalaman. Melayani Tuhan, belajar sungguh-sungguh. Latihan sungguh-sungguh, saudara. Semuanya. Orang yang belajar sampaikan firman Tuhan seperti saya sama. Saya persiapan firman Tuhan ini bisa asal sampai persiapan bisa. Tapi saya harus berusaha masuk ke dalaman. Masuk ke dalaman firman ini. Waktu saya masuk ke dalaman firman, di situ maka tangan terbuka, di situ ada pewahyuan, di situ ada ya rema, di situ ada pembukaan ilahi. Masuk ke dalaman, tiba-tiba terbuka sesuatu yang luar biasa. Ya, sekarang pesannya saudara, jadi posisi apapun, masuklah ke dalaman. Ini target yang Tuhan berikan waktu saudara sampai menjadi sungai, kedalamannya sungai. Maka dimanapun saudara lakukan, di situ akan datang kehidupan. Usahamu hidup, perjuanganmu hidup, rumah tanggamu hidup, kesehatanmu hidup, dan pelayananmu hidup. Terjadi sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, ya apa saja yang dialami sehingga akhirnya bisa mengalami new wonders. Kalau saya cerita ya, ini kaitkan dengan new wonders ya. Saya percaya saudara, Tuhan itu tuntun kita tuh selalu luar biasa. Tema-temanya apapun ya, tiap minggu, bulanan, ya tahunan. Kenapa Tuhan beri tahun kita new wonders? Dunia itu krisis, makin berat, makin parah, makin goncang. Ya, sampai hari-hari ini kan, wah ekonominya makin parah, makin goncang, makin orang takut, betul enggak? Kita itu butuh wonders. Kita itu butuh keajaiban. Tanpa keajaiban Tuhan berat sekali, saudara. Tapi waktu Tuhan ya sudah berikan kita wonders, kita bisa tangkap, kita bisa alami, kita akan lihat kemuliaan luar biasa. Di balik krisis akan ada anugerah yang luar biasa sekali. Di balik masalah akan ada mahkota yang luar biasa sekali. Kenapa? Ada new wonders yang menyertai anak-anak Tuhan. Dunia dalam gelap, bangsa dalam kelaman. Tapi ada wonders, terang Tuhan turun atas kita. Kemuliaannya terpancar sehingga justru jadi terang. Orang berbondong-bondong datang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Nah, saya percaya tadi kalau kita sampai ke dalam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang pertama, apa yang dilakukan?
yaitu akan membuat kita bisa melihat. Saya baca lagi ya saudara, yang di sini ayat 6 tadi, ayat 6. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau melihat? Saudara dengar, sudahkah engkau melihat? Bisa terjadi luar biasa. Wah, di situ airnya ya tempat kering bisa menjadi subur karena bisa melihat. Banyak hal kalau kita tidak bisa melihat, kita enggak dapat. Kalau kita bisa melihat, akhirnya baru kita bisa dapat. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Bisa melihat, bisa melihat. Sekalipun ini krisis ya saudara. Tapi kalau saudara tahu di balik krisis itu ada kesempatan. Saudara bisa melihat, tidak lihat krisisnya saja. Krisis. Kalau saudara hanya bisa lihat krisisnya saja, saudara takut. Saudara putus asa. Saudara mengeluh, betul enggak? Semangatmu hilang, saudara. Tapi kalau saudara bisa lihat di balik krisis ini, ada kesempatan luar biasa. Justru kalau aku bisa dapatkan celahnya, aku akan mengalami justru loncatan yang luar biasa. Waktu saudara masuk ke dalaman, makin dalam saudara, maka saudara akan bisa melihat banyak. Saudara di laut kalau di atas saja ya itu aja. Kalau saudara bisa masuk ke dalaman sampai dasarnya, saudara akan lihat, wah mungkin taman laut yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan nyuruh kita masuk ke dalaman? Kalau kita sudah masuk ke dalaman, maka mata roh kita akan terbuka. Seperti tadi saya berkata, saya siapkan firman. Kalau hanya di atas saja baca sebentar nggak dapat. Tapi kalau saya masuk ke dalaman bersama Roh Kudus, saudara masuk ke dalaman, dalam hadirat, dalam pengurapan terbuka. Tiba-tiba bisa melihat ini, bisa dapatkan ini, bisa dapatkan ini. Saudara akan punya mata yang melihat. Untuk lihat apa? Celah-celah yang ada di tengah krisis. Sehingga justru krisis ini, saudara mengalami breakthrough. Saudara mengalami hal yang luar biasa. Saat saudara sedang mengalami masalah, badai dalam kehidupan. Saudara tidak hanya bisa lihat badainya saja. Saudara bisa melihat di balik badai ada pelangi. Di balik badai ada kasih karunia. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara bisa lihat dengan baik, dengan benar, saudara akan hadapi dengan tabah. Saudara akan hadapi dengan bijaksana. Saudara akan hadapi dengan tuntunan Tuhan. Saudara akan mengalami pelangi oleh anugerah yang luar biasa. Betul? Bisa lihat dan tidak itu menentukan kita sukses atau gagal. Waktu bangsa Israel tempur dengan Filistin, orang Filistin keluar Goliat. Semua tentara Israel, kakaknya Daud sampai Saul hanya bisa lihat Goliatnya. Gentar, ketakutan, tidak berdaya. Tapi bersyukur, datanglah Daud. Saudara, Daud lihat Goliat yang sama. Daud tahu Goliat itu tinggi besar, hebat. Tapi dia tidak hanya melihat Goliat, dia bisa lihat Tuhan yang menyertai mereka. Betul? Mata yang bisa melihat. Betul saudara? Maka dia berkata, siapa Goliat tidak bersunat, berani mencela barisan Allah, bukan barisan manusia. Umat Allah, pilihan siapa kok berani seperti itu? Maka dia berkata, boleh kamu datang maju dengan tombak pedang yang besar. Tapi aku akan maju dengan nama Allah semesta alam. Dan dia maju dengan penyataan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan. Goliat ditumbangkan. Bisa melihat luar biasa. Tanah kita nggak bisa lihat ya, tanah diinjak-injak. Kalau kita bisa lihat ini tanah, di dalamnya ada tambang emas. Beda. Jadi bisa melihat itu luar biasa. Akan membuat kita melangkah dengan tidak gentar, akan buat kita melangkah dengan bijaksana dan mengalami kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah. Kita akan lihat ya Elisa dan Gehazi. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini Gehazi saudara, dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di keliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Gehazi tidak bisa melihat satu yang sebetulnya ada. Gehazi hanya bisa melihat dengan mata lahiriahnya, dikepung tentara, pasukan,
Begitu buka jendela, yang keluar dari mulut celaka, celaka Tuhan, ketakutan, celaka. Nganggep ini keadaan yang gawat, ini keadaan yang mematikan. Yang hidupnya seperti itu, saudara. Ada masalah langsung celaka. Saya tidak tahu ada enggak saudara yang sedang teriak, celaka ini, krusnya, celaka ini, masalahnya, celaka macam-macam, saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat, saudara berkata, puji Tuhan, untung ada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Ayat 16 jawab, ya ini Elisa yang jawab, saudara, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Elisa bisa lihat musuhnya, tentara yang mengepung. Tapi Elisa juga bisa melihat bala tentara surgawi yang sudah ada di situ. Untuk menolong, untuk melindungi, untuk kalahkan musuh, untuk lakukan mujizat. Jadi maka jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Katakan pada masalah saudara, katakan pada situasi ini, aku tidak takut, sebab yang menyertai saya lebih besar dari masalah saya. Sebab yang menyertai saya lebih pasti, saudara. Dan saudara akan seperti ini, saudara. Nah 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah ya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi mereka. Saudara, jadi beda sekali. Ada orang yang nggak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh Tuhan. Hanya lihat secara manusia saja, hidupnya lemah, hidupnya penuh khawatir, hidupnya penuh ketakutan. Betul saudara? Dan itu bahaya sekali. Selalu yang mengucapkan yang negatif, hanya hidupnya mengalami yang negatif. Belajar seperti Elisa. Bedanya apa? Elisa masuk ke dalaman. Elisa masuk ke dalaman. Waktu dia ikut Elia, yang lainnya semua asal jadi muridnya Elia, wes cukup jadi nabi, ya nabi-nabian biasa. Saudara, beda dengan Elisa. Dia berjuang terus, dia berjuang terus, dia maju terus, dia berusaha terus. Sampainya dia dapat pengurapan double porsi. Ini seperti tadi, sampai sudah menjadi sungai yang besar. Ya, Elia berkata, sulit, tapi engkau bisa melihat, aku terangkan engkau dapat. Dan dia berjuang terus, dia berjuang terus, dia berjuang terus. Sampai sungguh-sungguh dia bisa melihat Elia diangkat ke surga. Saat itu Elia turunkan jubahnya, dia dapat pengurapan double. Dia punya kedalaman, maka mata rohaninya terbuka. Bisa melihat seperti Tuhan melihat. Itu pentingnya. Kita terus berjuang, masuk ke dalaman bersama Tuhan. Kalau saudara masuk ke dalam bersama Tuhan, saudara tidak terlalu gentar. Gak hadapi masalah, gak hadapi ini, gak hadapi itu. Saudara, masalah untung ada Tuhan. Lah gitu saudara, betul gak saudara? Masalah apa saudara? Sakit saudara, untung ada Tuhan. Masalah rumah tangga saudara, untung ada Tuhan. Masalah komsel saudara, untung ada Tuhan. Masalah usaha keuangan saudara, untung ada Tuhan. Kurusnya dolar naik banyak, untung ada Tuhan. Loh, betul gak saudara? Kelihatan lucu, bagi saya tidak lucu. Saya itu belajar seperti itu. Jadi tidak terlalu bingung. Mau di luar itu keadaan seperti apa-apa, hidupku tidak tergantung yang di luar. Hidupku tidak tergantung keadaan. Hidupku tidak tergantung orang. Orang nyerang, tidak nyerang, mau pakai licik seperti apapun, itu bukan urusanku. Hidupku di tangan Tuhan. Yang melindungi aku, yang menyertai aku, yang mau pakai hidupku, saudara, yang berkarya lebih lagi. Justru yang merubah masalah jadi mahkota. Yang ahlinya kalahkan Goliat. Benar, new word. Belajar masuk ke dalam, ini saya ulang-ulang terus. Maka mata roh saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah sekali, saudara. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Iya. Lalu yang berikutnya, saudara, ya, bukan hanya mata roh yang dibukakan, saudara, tapi juga pendengaran roh. Tadi mata bisa melihat, saudara gak gentar. Saudara bisa dapat yang penting. Sekarang telinga saudara
pendengaran saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Saudara akan jadi peka, mudah mendengar apa kata Tuhan. Saudara dapat firman seperti ini, saudara dengar ya. Kalau telinga roh saudara tidak dibukakan, perkataan ini seperti nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara telinga saudara sudah terbuka, saudara karena masuk ke dalaman, sampai telinga roh saudara juga terbuka. Setiap firman itu bisa jadi pewahyuan. Setiap firman itu saudara bisa temukan pembukaan ilahi. Setiap firman saudara bisa temukan rema di situ. Saudara bisa dapatkan. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. 1 Samuel 3 ayat 3 dan 4. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Allah memanggilnya, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Dengar ya, Samuel ya nasir Allah. Tapi dari ayat ini kita bisa belajar, Samuel itu suka dekat Tuhan. Dekat Tuhan, dekat Tuhan. Dia tidurnya aja sampai di bait Allah, dekat tabut Allah. Dia dekat terus, dia dekat terus. Gambaran orang yang bukannya sekedar jadi umat Allah, bukannya sekedar percaya pada Tuhan, tapi orang yang suka dekat Tuhan, dekat Tuhan, dekat Tuhan. Sampai tidurnya saja dekat Tuhan, dekat Tuhan, dekat Tuhan. Malah karena makin lama makin dekat, makin lama makin peka, makin lama makin dekat. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dulunya ya enggak peka. Tapi makin lama makin peka, makin peka. Maka waktu Tuhan berkata, Samuel, Samuel, dia menyambut, ya Bapak. Dia tahu suara Tuhan. Dengar ya saudara, tanpa kita melangkah, makin dekat, makin melekat, sampai saudara, sungai besar, sampai saudara punya pengenalan yang sungguh-sungguh sulit mendengar suara Tuhan. Banyak orang tanya, Pak, dengar suara Tuhan itu gimana? Ini dari Tuhan apa bukan, saudara? Karena enggak dekat, saudara. Betul? Makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, bahkan nempel, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Saya ulang lagi ya, makin mendekat, makin mendekat, makin dekat, sampai nempel, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Samuel itu seperti itu, saudara. Ya, Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar. Tangkap saudara, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu ke kanan atau kiri, tapi kamu nanti akan bisa dituntun oleh Tuhan. Karena apa? Punya telinga yang mendengar. Saudara, domba itu biasanya gitu. Hanya kalau dengar suara gembala itu, lalu dia berjalan. Dia itu bukan binatang pintar, binatang termasuk yang bodoh, lugu. Tapi dia terus berusaha apa? Dengar suara gembala. Dia terus mendengar. Gembalanya yang beri apa-apa, dia jalan. Dia jalan, dia peka. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sekali saudara bisa mendengar, saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi sekali lagi mendengar, belajar. Kalau saudara masuk ke dalaman, saudara akan bisa mendengar. Krisis ini penting sekali, saudara, untuk saudara belajar peka. Sebab seringkali Tuhan itu berkata sesuatu, kalau kita bisa mendengar luar biasa. Ini cerita orang sedang ribut dolar masalahnya, saudara. Masih ingat waktu saya sekolahkan Pak Jonathan ke Amerika, saudara pernah dengar juga ya, saudara. Sudah di sana, saudara, ya sudah selesai. 1 hari saya mendengar Tuhan berkata, beli semua biayanya, ya Pak Jonathan sekolah di sana sampai lulus. Disuruh ngitung, tanya di kampusnya, dihitung semua sampai lulus. Lalu beli, kirim ke sana, ditaruh bank sana. Nanti setiap bulan butuhnya berapa diambil, butuhnya berapa, sampai lulus. Saat itu dolar masih 2.500. Karena saya dengar suara Tuhan, ya saya ikuti. Saya beli, saya transfer ke Amerika untuk semua biaya sampai lulus. Dan kaget-kaget tiba-tiba resesi dari 2.500 sampai 15, 16, 17, bahkan waktu saya di Amerika pernah dengar sampai 18, tapi hanya 1-2 hari kira-kira sudah turun lagi. Tapi minimal 15, 16 itu tercapai itu waktu saudara.
Dari 2,5 loh. Saya hitung kira-kira 7 kali lipat lebih. Sehingga semua saat itu siswa yang di sana, saudara, mayoritas semua pulang. Karena nggak kuat biayai. Dari 2,5 kok. Naiknya biaya 7 kali lipat lebih kok, saudara. Tapi bersyukur karena saya mendengar suara Roh Kudus yang mendorong saya, beli. Saya belikan, saya akan jadi aman. Semua pulang, Pak Jonathan tetap saja. Lah uangnya untuk sampai selesai sudah ada di bank sana kok, sudah tersedia. Sehingga sekalipun semua mau tidak mau pulang, dia tentu saja eksis. Bisa menyelesaikan ya studinya di sana. Sampai pulang masih cukup semuanya. Itu waktu saya sedang di sana. Terjadi krisis, saudara. Di sana mau beli aqua saja eman-eman, saudara. 1 2. Di Indonesia berapa ratus, di sana jadi bisa hampir 17.000, saudara. Sudah, saya mempercepat pulangnya. Daripada lama-lama di sana. Sayang dulanya Pak, pulang saja. Tapi sekali kalau saudara bisa dengar, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Tapi dengar ya, saudara membangun hubungan yang dalam. Sampai titik tertentu, saudara bisa dengar. Dengar ya, semua itu ada batasnya. Titik didih. Titik tertentu, saudara terbuka mata roh saudara. Titik tertentu, telinga saudara akan terbuka. Titik tertentu, saudara akan breakthrough, terobosan. Dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam komunikasi saudara, masuk ke dalaman. Perjuangan sungguh-sungguh, ya masuk sungguh-sungguh. Saudara belajar sungguh-sungguh, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, satu lagi saudara, ini ya penting sekali karena saya lihat contoh-contoh. Saya waktu kerja, mulai kerja sore ya, itu nggak punya modal, gali lubang, tutup lubang, utang sana, utang sini, utang si A untuk modal kerja, nanti buka cek 1 bulan, kalau sudah 1 bulan untuk tutup ceknya A, utang B, saudara, nanti ceknya sampai utang C, muter lingkaran setan, berat bagi saya, saudara. Terus jalan sekian lama, tapi satu hari Tuhan mulai tolong saya. Caranya tolong itu luar biasa sekali, saudara. Ceritanya karena saya rindu juga untuk hidup saya, ya pekerjaan saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, balas kasih Tuhan. Saya tergerak membuat kalender dari kain tetron. Karena itu waktu saya tekstil, saudara. Lalu saya membuat 100 lembar, wong enggak punya uang kok. Ya mudah saja utang-utang, saudara. Lalu saya berikan ke teman-teman, dipasang. Ya itu proofnya, saudara. Ya. Pasang di ruang tamu. Saya mintanya harus dipasang ruang tamu. Saya kasih tapi pasang ruang tamu. Tujuannya apa? Saya pakai itu menginjil. Dia mati untuk menebus dosamu. Setiap ada tamu diingatkan, Yesus sudah mati untuk menebus dosamu. Engkau bisa datang pada Tuhan Yesus. Engkau bisa dapat pengampunan. Engkau bisa dapat keselamatan. Saya enggak bisa khotbah, enggak bisa itu waktu masih malu, saudara. Tapi pakai itu. Dan tahun depannya saya rindu, kalau 100 sedikit, 1.000 Tuhan. Ya saya ingin buatnya bukan 100, 1.000. Tapi Meyujen, nggak punya uangnya, saudara. Lalu gali lubang, tutup lubang, kok, saudara. Tapi hebat, Tuhan tuntun saya. Saya dibawa oleh Tuhan. Lihat ada satu bahan, itu waktu namanya tekstil, mungkin tahu. Gabus, kain gabus. Yang putih, yang lembut itu, saudara. Tuhan berkata, buat pakai ini. Bagus, saudara. Jadul. Lalu saya beli murah sekali, banyak beda sekali dengan tetron. Itu yang buat saya pertama tetron, murah sekali. Dan sudah dibuat bagus. Saya buat 1.000 dengan pengertian gini, saudara. Nanti saya akan jual, enggak untung. Itu waktu saya masih ingat ya, enggak untung gitu, saudara. Nah, lalu saudara saya jual. Nanti kalau sampai enggak laku, misalnya ya saudara ya, laku 800, yang 200 enggak laku, enggak apa-apa. Saya berikan pada orang lain, tapi aku bayar dia 200, menginjilnya 1.000. Bisa tangkap saudara ya, saudara. Karena yang lain dijual, tapi ternyata 1.000 sekejap habis. Orang pesen, saudara. Pesen terus, saudara. Ya, sampai ya Januari sudah enggak laku, Tuhan berkata, ini Kairos. Bapak mau berkati kamu, beri modal lewat ini. Buat lagi, bukan hanya kalender. Kalender kalau Januari kan sudah enggak bisa. Buat gambar-gambar,
ganti tentang yaitu ini pokok macam-macam yang lain. Yang pertama dengan cetak. Wah, orang antri-antri ngasih uang dulu, saudara. Baru ya saya buatkan. Saya nggak punya modal, tapi untungnya 100%. Karena kalau cetak 100 lembar itu, kalau saudara yang tahu sablon klisia itu mahal. Betul saudara? Jadi yang 1000 nggak untung, tapi terus saya cetak. Itu waktu kalender saja sudah habis 21.000. Jadi 1000 nggak untung, yang 20.000 untung 100% tanpa modal. Tapi setelah itu tahu guru, buat terus. Saya buat cetak. Dan akhirnya banyak orang niru saudara. Tapi luar biasa sekali, nggak pakai modal. Di situ saya dapat modal banyak. Setelah sekian lama, saya kira-kira sudah sempat cetak 1 juta lembar. Loh, diantri saudara, diantri uang dulu, antri untungnya 100%. Ayo, gimana caranya? Tapi hikmat itu gitu saudara. Roh Kudus bisa nuntun kita. Baik melihat, tadi Roh Kudus bisa berkata-kata nuntun kita. Dan di situ, saya dapat modal pabrik saya. Sudah enggak utang lagi. Karena sudah diberkati Tuhan dengan cara itu. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Yang ketiga, perkataan Roh Kudus. Saudara. Lalu beda. Perkataan kita akan diubah oleh Tuhan. Perkataan yang lemah jadi perkataan yang kuat. Perkataan yang tidak ada kuasa jadi perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang negatif diubah menjadi perkataan positif. Perkataan yang menyakiti diubah menjadi perkataan yang menguatkan, menghibur, membangun. Perkataannya dirubah, saudara. Tuhan lawan seseorang, salah satunya kata-kata mulutnya dirubah, saudara. Ya, Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu. Perkataan dirubah. Tuhan beri perkataan yang baru. Lidah yang baru. Saudara, kita bisa lihat rasul-rasul Petrus, perkataannya dulu, saudara, lemah dan negatif dan banyak sekali, saudara. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus pesan, ya, amanat agung, jalankan. Tapi tunggu dulu, kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, janji Bapa. Maka rasul-rasul Petrus dan 102 terus mau nunggu-nunggu, makin lama, makin dalam hadirat, makin dalam. Hari 1, 2, 3, 4, 5, sampai peaknya, titik didihnya hari ke-10. Bang! Mereka dilawat Tuhan, mereka dipenuhi oleh Tuhan. Itu sudah jadi sungai, itu titik didihnya. Begitu mengalami kedalaman seperti itu, berubah, rohnya menyala. Sifat penakut jadi pemberani, betul enggak? Perkataannya enggak punya kuasa, ada kuasa. Dulu sulit ngerti firman Tuhan, tiba-tiba bisa jelaskan firman Tuhan. Begitu dia jelaskan firman Tuhan, perkataan jamaah orang yang dengar di jamaah hari itu, ya, ada 3.000 orang yang bertobat, terima Yesus, dibaptis. Perkataannya ada yang luar biasa. Kalau saudara mau masuk ke dalaman, perkataanmu berubah. Dan setelah itu saudara harus pakai perkataan, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berikan dirimu, ya, diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Lalu ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberikan diri dibaptis, dan pada itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataan berubah. Kalau engkau masuk ke dalaman, perkataan berubah. Perkataanmu ada pengurapan. Perkataanmu ada kuasa. Perkataanmu itu sesuatu yang luar biasa, positif, benar. Nah, kalau saudara masuk dalam, gunakan juga perkataan profetik. Maka waktu perkataan profetik saudara sampaikan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Sejak saudara gunakan perkataan,
sambil berjuang masuk ke dalam, sudah sampai dalam bahwa dari awal belajar, berilah nama yang baik untuk semua hidup. Saudara jangan beri nama, aku orang bodoh, katanya dia aku bodoh, aku orang enggak baik. Jangan. Aku orang yang baik, diciptakan oleh Tuhan baik. Aku bisa jadi baik, dengan pertolongan Tuhan aku bisa jadi baik. Beri nama yang baik untuk keluargamu, keluargaku baik. Tuhan tolong, keluargaku baik. Beri nama yang baik untuk komselmu, komselku baik, komselku baik. Beri nama yang baik untuk pekerjaanmu, beri nama yang baik untuk usahamu, beri nama yang baik untuk masa depanmu, beri nama baik untuk setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Lakukan bila perlu laku itu. Tuhan itu baik, lihat kebaikan Tuhan, ngalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya gereja kita setiap tahun ngasih tema, dapat tema. Temanya baik atau jelek? Positif atau negatif? Kita enggak pernah ngasih tema negatif, itu enggak pernah. Karena ini ada kuasa. Setiap tahun tema itu untuk ditangkap, diimani, dideklarasikan, diucapkan. Karena ini ada kuasa. Apalagi orang yang sudah diurapi masuk ke dalam. Tuhan menciptakan lewat perkataan. Setelah dunia ini Roh Kudus melayang-layang, maka firman itu diucapkan, jadilah terang, maka kuasa jadi terang. Jadilah binatang di darat, maka jadilah. Jadilah binatang di udara, maka jadi. Gunakan untuk membangun hidupmu. Pakai perkataan profetik, ucapkan itu. Ya, saudara sambil masuk ke dalam, tapi saudara mengucapkan hal yang luar biasa. Ucapkan tahun ini new wonders terjadi bagiku. Saudara ucapkan dengan iman. Ya, bulan ini kedalaman. Tuhan bawa aku masuk kedalaman sampai sungai Roh Kudus melanda aku. Dan ini punya kuasa mempengaruhi iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Ini punya kuasa untuk mengubah yang di luar, yang gelap jadi terang. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ada kesaksian yang kemarin saya dengar Pak Jun menyampaikan di ISS, dia saksikan satu yang terjadi di Jogja. Dia baru melayani di Jogja, dia ada jemaat bersaksi. Saksinya gimana? Dia sedang ngalami, ini kan krisis semua memang udah ngalami ya. Sedang gak mudah, sulit gitu saudara. Iya, apalagi tahun ini Januari saudara, kontraknya habis, mintanya mahal sekali saudara. Jadi dia berat sekali dalam keadaan usahanya sedang berat, tapi juga kontraknya habis saudara. Dia sedang bergumul macam-macam ke Pondok Daud dan macam-macam. Pokok berdoa saudara. Lalu dia bersyukur saudara, waktu Januari itu dengar tema kita New Wonders, New Wonders, New Wonders. Dia ditangkap, dia imani, dia deklarasikan. Tahun ini bukan tahun celaka, tahun ini bukan tahun kegelapan. New Wonders, New Wonders, New Wonders, New Wonders. Waktu dia doa, Tuhan ingatkan, bukankah kamu punya tanah? Dulu diberkati Tuhan punya 1000 meter persegi. Iya, lalu dia merasa dapat dorongan. Sekarang nggak usah kontrak, bangun sendiri. Bangun tempat usaha sendiri. Sudah punya tanahnya, bangun. Dia pikir kontraknya meyujian, tidak ada uangnya kok. Bangun malahan gimana saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan beri ide lagi. Hubungi familimu yang di Amerika. Dia punya family di Amerika, ya dia maju gitu saudara. Lalu dia telepon dengan family yang sana. Ngajak join, bukan minta loh saudara ya. Ngajak join. Jadi dia kan uangnya nggak cukup untuk membangun ini, tanahnya dan buat usaha. Ngajak join. Lalu dari familinya yang di Amerika tanya, gimana ini dan itu. Lalu modalnya berapa? Butuh berapa? Dia nyebut satu angka, sana malah tanya, cukup enggak? Kalau hanya sekian saja, buat bangun, buat majukan, bangun usaha ini cukup enggak? Lalu dia hitung, ya pokok sekian lah gitu. Akhirnya diputuskan. Jadi itu join loh saudara ya. Lalu ya dia berkata diminta rekening, oke, nanti ditransfer. Hari itu juga ditransfer. Dia kayak, ada uangnya. Kok diem tuh saudara?
Luar biasa enggak? Saudara mau enggak? Saudara mau enggak? Yang sedang kefefet. Saudara mau, tapi Tuhan belum mau. Saudara tahu enggak? Dia lebih kaget lagi. Setelah transferannya masuk, ditelepon lagi family dari Amerika. Sudah enggak usah join. Itu aku berkati kamu. Aku kasih kamu. Itu butuh ya. Maka Tuhan beri tema New Wonders. Bukan itu, bukan muluk-muluk. Itu diberikan itu supaya kita bisa tangkap, imani. Supaya terjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Betul. Saudara beri nama yang baik. Hidupmu, keluargamu, beri nama yang baik. Kerjaanmu, pelayananmu, gereja kita, beri nama yang baik. Karena ucapan kita ada kuasa. Yang keempat, yang terakhir. Penciuman Roh Kudus. Penciuman. Salah satu ya, pendengaran, mata. Tapi salah satunya adalah penciuman. Bisa mencium. Nah, anjing pelacak. Saudara, anjing apa? Pelacak. Lalu nanti dibuatkan PowerPoint-nya ya, supaya enggak. Itu memiliki sekitar 300 juta reseptor bau. Jadi bisa nangkep. Ya kapasitasnya seperti pixel gitu saudara. 300 juta. Sementara manusia cuman 5-6 juta. Bisa nangkep bau itu ya reseptornya 5-6. Tapi anjing pelacak 300 juta. Jadi dia bisa punya sensitif bau itu luar biasa. Maka saudara lihat di airport mana ada anjing. Oh manusia tidak bisa bau. Tapi anjing pelacak tetap mendeteksi. Ada tidak ini narkoba? Wah dia begitu ada dia bisa nangkap. Biar itu di dalam kadang-kadang dibungkus bagus pun dia bisa nangkap. Bahkan kalau ada kejahatan orangnya sudah lari. Dia dikasih mungkin bagian atau apa bisa terus mengikuti. Katanya bisa sekitar 50 kilo jarak pun dia masih bisa mengikuti. Ini kepekaan bau. Dari baunya dia tahu. Dia peka untuk itu. Lah, luar biasanya Tuhan memberikan kita sensitif ya kepekaan bau. Ada satu cerita di Alkitab, saudara. Ya, Naaman datang pada Elisa. Masih ingat ya? Kusta dan akhirnya disembuhkan. Lalu Naaman nawari memberi ini. Ya Elisa bilang tidak usah gitu saudara. Pulang. Lalu Gehazi apa saudara? Lewat pintu belakang. Selintut gitu saudara. Tidak tahu Elisa. Pergi temui di bawah gitu saudara. Saat itu berkata ini kedatangan tamu. Elisa tidak tahu butuh sesuatu ini dan itu. Aku disuruh yang minta sesuatu tadi yang mau kau berikan itu. Lalu dikasihkan dia simpan di rumah. Begitu ketemu Elisa, langsung ditanya, kamu dari mana? Dia berkata, enggak mana. Elisa ngomong apa? Aku tuh tahu engkau itu ikuti Naaman. Engkau sudah minta Naaman itu satu. Maka engkau kena kusta. Dia enggak ada ke sana. Tapi dia bisa peka, bisa. Baunya ini bau menipu. Baunya ini seperti itu saudara. Dia bisa tahu ini menipu. Nah saudara dengar ya. Ini penting. Saya ingin ajak saudara. Apalagi akhir zaman. Kita itu harus bisa minta Tuhan tadi. Bisa bau busuk atau baik. Sekarang banyak penipu. Kalau saudara enggak hati-hati. Orang datang kadang-kadang nipu saudara. Penipuan banyak sekali saudara. Ini jahat atau tidak. Saudara minta kepekaan itu. Ini punya bau baik atau bau jelek. Saya bersyukur, saya gembala sidang. Saya itu biasanya berusaha tulus, nggak mau mikir negatif. Saya gitu, bersin nggak mau. Tapi saya mengalami berulang. Kalau ini orang itu punya tujuan jahat, tiba-tiba saya sudah bisa nangkap baunya. Ini di balik ini ada tujuan nggak bagus. Saya bersyukur, ya berulang-ulang Tuhan beri kepekaan seperti itu. Saudara juga sama. Orang datang ada yang benar, ada yang nipu. Sekarang banyak, misalnya ya, ini sudah lama, tapi perlu sampai sekarang masih terjadi. Belum lama jemaat datang lagi, Pak, aku itu tiba-tiba
kena dihubungi dari luar negeri, macam-macam, mau dapat harta karun katanya gitu saudara. Mau itu, wah luar biasa sekali. Ini gimana, doakan ya Pak ya, supaya jadi ya, nanti aku kasih perpuluhan macam-macam gitu saudara. Saya tanya dia, kamu sudah disuruh ngirim uang apa belum? Jangan sampai 1 sen pun kirim uang. Saya yakin itu tipuan. Dia baru, gitu Pak. Sudah terlanjuri, aku dimintai uang. Pasti ada banyak alasannya. Itu untuk ngurusi suratnya, itu untuk ini macam-macam masih ada. Kalau saudara sempat saat ini sedang alami, hati-hati. Saudara bisa nangkep, itu baunya penipuan. Gereja pernah loh dulu, sudah lama. Wah ada di luar negeri juga. Ini ada orang meninggal tapi sudah punya wasiat untuk sosial warisannya. Jadi kok kita tergerak kirim ke gereja sini gitu saudara. Jadi wah sudah luar biasa sekali macam-macam saudara. Tapi ya saya diam. Tapi ya itu buntut-buntut ini mau ngurusin surat, mau apa, turun kirim supaya ini bisa dicairkan, supaya itu buntut-buntutnya gitu semua. Jadi hati-hati. Gereja ngalami itu 2 atau 3 kali malah. Warisan macam-macam, warisan dulu Pak Bung Karno, warisan apa-apa dari dulu banyak. Nenek bilang itu berbahaya. Betul saudara, hati-hati ya, ada karun. Ada juga kalau nggak hati-hati ya, ayo wanita-wanita yang belum menikah, ada loh yang dikibuli saudara. Dikirim, wah aku jatuh cinta dengan kamu macam-macam gitu saudara. Sudah sampai hatinya ikut kepincut jatuh cinta di media gitu saudara. Sudah diiming nanti kau tak bawa ya ke Dubai gitu saudara. Nanti ini dan macam-macam lah. Kapan tak jemput macam-macam. Tapi sekali lagi itu tipuan. Akhirnya apa? Wah aku sampai Singapura kecurian. Tolong aku harus ke Indonesia butuh untuk ini macam-macam gitu saudara. Pokok saya kasih tahu ya, hati-hati. Minta Tuhan punya kepekaan. Bau saudara bisa tahu ini durian atau ini telur kuda. Itu saudara. Tapi saya percaya itu salah satu yang harus hati-hati. Pak Andrianto itu senang. Baru saja terjadi berapa hari yang lalu. Saya itu di WhatsApp seorang, ya, gambarnya fotonya Pak Andrianto, Pak Andri yang sering khotbah itu saudara. Pak Andri bukan Andri ya, namanya semuanya. Lalu di WhatsAppnya ada foto, ada semuanya ya. Shalom, selamat Pak, ya. Shalom, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Nah, WhatsAppnya situ. Menurut saudara Pak Andri apa bukan? Saya tahu Pak Andri itu ini bukan bahasanya Pak Andri. Dia gak akan nyebut saya cuma Pak gitu. So. Pak baca atau apa, sudah biasa. Jadi saya sudah tahu ini pasti penipuan. Langsung tak kirim ke Pak Andri. Pak Andri, ini ada model seperti ini. Ada orang yang sedang pakai namamu, pakai fotomu, semua untuk hubungi. Lalu sama Andri dihubungi langsung dilabrak. Kamu jangan macam. Tapi yang penting hati-hati ya. Tapi itu yang negatif. Jangan terlalu banyak curiga. Saya tutup dengan satu yang positif. Ini baru saja juga terjadi, KKR ini terjadi. Jadi waktu Pak Jo sedang melayani, kemarin malam ngobrol-ngobrol. Dia sedang doa berimpartasi. Tentang breakthrough keuangan. Kena sulis. Elis bukan sulis, Elis. Ya. Jadi sedang impartasi. Breakthrough tentang keuangan. Tiba-tiba dia nangkep, dianggap seriboy. Ini dari Tuhan. Ini untuk aku. Ini rema. Ditangkap saudara sama dia. Lalu tiba-tiba dia bernasar, tergerak bernasar. Dia kerjanya properti. Ya, sales properti. Tuhan. Ya, ini akan kau berikan breakthrough tentang keuangan. Nanti semua keuntungannya, ini dalam hari ini, keuntungannya saya akan berikan perpuluhan bruto kotor. Jadi omset semua. Dapatnya biasa kalau kita kerja dapat sekian kan, biaya ini kan dikurangi. Dia berkata, tidak akan aku kurangi.
kaget. Besoknya dia ada pameran. Dia nggak pernah disangka ada 5 Roma. Dia jadi. Langsung malamnya telepon Pak Ju lagi. Luar biasa ya. Nah, saudara perlu tadi peka. Punya kepekaan. Kalau di sini bau untuk bisa bau busuk atau bau yang bagus. Nanti kalau saudara dapatkan itu, saudara akan buang yang tidak baik, terima yang bagus. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat. Seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan. Ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat. Seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan. Ku melangkah dalam rencana-Mu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut dan tidak gentar. Karena gadamu, tongkatmu, itu yang menjamin, itu yang menghiburkan aku, itu yang akan melindungi. Bahkan kau akan menuntun aku terus Tuhan, sehingga pialaku penuh dengan melimpah, kemenangan dan kemenangan, sehingga kebijaksanaan, oh Tuhan turun dalam kehidupan kami, kebijaksanaan-Mu turun atas setiap kami. Tuhan jadi firman-Mu dalam hidupku. Tuhan bawa aku, mau Tuhan melangkah lebih dalam mengikut Engkau Tuhan, lebih dalam sampai Tuhan masuk menjadi sungai yang besar bersama Engkau. Sampai Tuhan Engkau yang bawa hidup kami, sampai Tuhan Engkau yang pakai kami, sampai Tuhan kami melakukan yang Kau ingini saja Tuhan, yang Kau katakan saja Tuhan, sampai kami dapat kepekaan, dapat melihat, sampai kami dapat kepekaan untuk mendengar perkataan-Mu, sampai Tuhan perkataan-Ku ada kuasa, sampai perkataan indera untuk bau Tuhan juga ada padaku, dan galami kasih karunia dan galami anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, berkarya. Hamba-Mu sudah sampai firman-Mu jadi atas setiap jemaat. Terima saudara, new wonder dalam kesehatan, terima. New wonder dalam rumah tangga, terima. New wonders dalam studi, terima. New wonders dalam pekerjaan, terima. Dalam usaha, terima. New wonders dalam keuangan, terima. New wonders dalam iman, terima. New wonders dalam pertobatan, terima. New wonders dalam pemulihan, new wonders dalam mujizat, new wonders dalam segala yang baik daripada Tuhan. Terima. New wonders dalam pelayanan, selamatkan jiwa, komsen. Terima. Tuhan, limpahkan Tuhan. Terima. Orala basa, karala basa. Terima, kami terima Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, Tuhan yang lakukannya. Firman-Mu jadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Kemarin Miracle Lab saya ingat ini yang di depan Bu Lili dari Bandung. Baru saja ngalami juga new wonders. Seperti ini malah ngalami 4-5 kali lipat malah saudara. Tepuk tangannya yang meriah.